Rupanya karena kasih karunia Tuhan. Dan kalau Tuhan masih mengizinkan kita untuk ada di tengah-tengah ibadah kita pada pagi hari ini, saya percaya ini semua adalah kasih karunia Allah di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan Tuhan. Semua, kalau kita melihat perjalanan kita dari bulan Januari sampai bulan Desember, betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita. Terlebih ketika kita memulainya di bulan Maret. Bapak Ibu yang kekasih, ada pergumulan yang sangat berat dari bulan Maret hingga hari ini. Tapi saya percaya bahwa kalau kita ada sampai hari ini semua karena mujizat dan kekuatan Tuhan. Katakan amin. Puji Tuhan, oleh sebab itu Bapak Ibu yang kekasih, saya mau mengajak Bapak Ibu yang kekasih untuk melihat apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita pada hari-hari ini di dalam Lukas pasal 17 ayatnya yang ke-11. Lukas pasal 17 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-19. Kalau saudara Bapak Ibu sudah ketemu bisa katakan amin. Dan saya akan membacakan, Bapak Ibu boleh menikmati di dalam Alkitab Bapak Ibu atau maupun di screen yang sudah tersedia. Ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak ke Yesus, "Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Puji Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih, kembali saya mengangkat catatan ayat ini. Saudara, karena minggu kemarin saya dapat sedikit menyinggung tentang kehidupan orang kusta. Saudara, bagi orang Yahudi, orang yang berpenyakit kusta ini, saudaraku yang kekasih, adalah orang yang terkena hukuman Allah bagi orang Yahudi waktu itu. Mereka adalah orang-orang yang paling malang di dunia, sama seperti sekarang, saudaraku yang kekasih, penyakit yang sementara kita alami, yaitu virus yang sementara merajalela di seluruh dunia. Tapi saya tidak dapat berkata bahwa ini virus merupakan hukuman Allah, saudaraku yang kekasih. Tapi bagi orang Yahudi dalam pembacaan ini, saudaraku yang kekasih, orang kusta adalah orang yang terkena hukuman Allah. Dan mereka harus dikeluarkan dari kota di mana mereka ada, disingkirkan dalam satu pengasingan. Sampai mereka sembuh, baru mereka harus kembali bersosialisasi kembali dengan masyarakat yang ada. Saudaraku yang kekasih, cerita ini menarik sekali, saudaraku yang kekasih, karena ada 10 orang kusta. Saudaraku yang kekasih, tapi kita lihat dalam ayat yang ke-14, ayat yang ke-14. Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Ayat 15. Yang paling menarik dari catatan ayat ini, saudaraku yang kekasih, seorang dari mereka ketika bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suaranya nyaring. Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini adalah sekelompok manusia yang, saudaraku yang kekasih, mengalami pengasingan karena mereka terkena satu wabah penyakit. Dan saya katakan tadi bahwa penyakit ini adalah penyakit yang merupakan yang menurut orang Yahudi waktu itu adalah penyakit yang terkena hukuman Allah dan mereka harus disingkirkan sampai di mana mereka akan menjadi tahir. Dan saudaraku yang kekasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, 10 orang kusta ini merupakan orang yang sangat malang, kelompok manusia yang paling menderita. Paling, saudaraku yang kekasih, dikucilkan, disingkirkan, dan saudaraku yang kekasih dianggap najis dan berdosa. Dan saudaraku yang kekasih, hari-hari ini kita mengalami hal ini. Saudaraku yang kekasih, tadi Lea bilang bahwa ketika ada orang sakit kita menjenguk aja udah seperti kita ketemu orang yang najis, orang yang berdosa. Dan ini pengulangan kembali Bapak Ibu yang kekasih. Mereka hidup orang kusta ini dalam suasana yang serba susah.
hidup dalam proses mati, tetapi masih hidup. Sepertinya mereka sudah mati, tapi mereka, saudaraku yang kekasih, menunggu mati. Sepertinya hidup tapi sudah mati. Tapi saudaraku yang kekasih, ada hal yang paling menarik, saudaraku yang kekasih, yang tadi saya bilang, yang membuat cerita ini menjadi menarik dalam ayat 15. Saudaraku yang kekasih, seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali untuk memuliakan Allah. Saudaraku yang kekasih, saya mau beri judul khotbah saya pada pagi hari ini, yaitu saudaraku yang kekasih, menerima mujizat dan lupa mengucap syukur. Sekali lagi, menerima mujizat dan lupa untuk bersyukur. Saudara, kita lihat bahwa ada 10 orang kusta dalam cerita ini. 10 orang kusta yang tadi, saudaraku yang kekasih, mereka adalah manusia yang paling menderita, yang dikucilkan, yang disingkirkan, yang dianggap najis, yang dianggap berdosa. Tapi saudaraku yang kekasih, ketika Yesus memasuki suatu desa, saudaraku yang kekasih, 10 orang kusta ini, ayat yang ke-13, berteriak dari arah yang jauh. Karena apa, saudaraku yang kekasih? Penyakit membatasi mereka. Kusta membatasi mereka, berteriak, Yesus Guru, kasihanilah. Ada sesuatu dari dalam diri 10 orang kusta ini yang berharap kepada Yesus, karena mereka telah mendengar bahwa Yesus adalah tabib, Yesus adalah penyembuh, Yesus sanggup melakukan mujizat. Mereka mungkin telah mendengar tentang Yesus. Dan ketika Yesus lewat di desa itu, saudaraku yang kekasih, mereka berteriak dari jarak yang jauh, karena dibatasi oleh sakit penyakit. Tapi saudaraku yang kekasih, ayat 14 kita lihat. Lalu Yesus memandang mereka tentunya dari jarak yang cukup jauh. Yesus tidak katakan sembuhlah di dalam namaku. Yesus tidak menjamah mereka dan membuat mujizat saat itu. Tapi Yesus katakan, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi saya mau ingatkan Bapak Ibu bahwa pada waktu itu, ketika seseorang ketahuan berpenyakit kusta, dia harus datang kepada imam dan hamba Tuhan untuk memeriksa kondisinya. Dan apabila kondisinya berpenyakit kusta, maka orang ini akan disingkirkan sampai masa di mana dia sembuh. Dan setelah orang berpenyakit kusta ini sembuh, dia harus kembali ke imam untuk memeriksa kembali kondisinya, apakah dia sudah sembuh atau tidak. Imam yang menentukan sembuh atau tidak, sudah sehat atau tidak, sudah layak untuk kembali bersosialisasi dengan masyarakat atau tidak. Dan ketika 10 orang kusta ini berteriak kepada Yesus, Guru kasihanilah kami. Saudaraku, kita lihat di sini Yesus tidak melakukan tindakan apa-apa. Tapi Yesus, saudaraku yang kekasih, katakan pergilah, perlihatkanlah kepada imam. Apakah mereka sudah sembuh? Belum, Bapak Ibu yang kekasih. Tapi saudaraku yang kekasih, ketika seorang dari mereka melihat dalam perjalanan, saudaraku yang kasih, ayat 18, Yesus tahu bahwa mereka membutuhkan kesembuhan. Dan saudaraku yang pada waktu itu, saudaraku yang kekasih, katakan bahwa Yesus tidak mengatakan sesuatu bahwa sembuhlah atau tahirlah. Melainkan Yesus menyuruh mereka untuk pergi kepada imam. Saudaraku yang kekasih, tapi yang kita lihat di sini Bapak Ibu yang kekasih, 10 orang kusta ini, saudaraku yang kekasih, mereka taat kepada apa yang Tuhan bilang. Mereka enggak komplain. Ketika mereka berteriak, Tuhan kasihanilah kami, dan Tuhan bilang pergi kepada imam, tunjukkan dirimu. Mereka enggak komplain, mereka bilang, loh kita kan sakit, kita kan butuh kesembuhan. Mereka enggak komplain. Ketika Yesus menyuruh mereka, kita butuh kesembuhan, kenapa Tuhan suruh kita pergi? Kenapa Tuhan tidak menjamah? Kenapa Tuhan tidak mendoakan kita? Kenapa Tuhan tidak melakukan satu tindakan supaya kami sembuh? Mereka tidak melakukan itu, tapi mereka taat, mereka berjalan kepada imam untuk menunjukkan diri. Saudara tahu, saudaraku yang kekasih, untuk pergi kepada imam itu butuh perjuangan. Untuk berjumpa dengan hamba Tuhan, untuk membuktikan bahwa mereka sudah sembuh, itu adalah satu perjuangan, karena mereka sudah dikucilkan oleh masyarakat, dan masyarakat sudah tahu bahwa mereka adalah orang-orang yang berpenyakit menular, berpenyakit yang sangat mengerikan. Tapi saudaraku yang kekasih, kita lihat bahwa ke-10 orang kusta ini, saudaraku yang kekasih, taat kepada apa yang difirmankan, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus.
Bapak Ibu yang kekasih, ketaatan adalah cara Tuhan untuk memberikan pemeliharaan, memberikan mujizat kepada kita. Katakan amin. Sampai di sini dulu. Taat saja kepada Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ayat 15. Ketika mereka taat dan berjalan kepada imam, ada 10 orang itu, dan 10 dalam perjalanan itu mengalami kesembuhan. Tapi kita lihat di sini, saudaraku yang kekasih, ada 10 orang yang sembuh. Tapi kita lihat, saudaraku yang kekasih, ada berapa orang yang kembali kepada Tuhan Yesus untuk mengucap syukur? Ada berapa orang dari 10 orang ini? Ada 1. Kalau ada 10 banding 1 berarti ada 90% orang yang tidak tahu bersyukur. Kita lihat, saya baca dulu supaya kita ingat baik-baik. Seorang dari mereka ketika melihat dalam perjalanan itu mereka telah sembuh, ia kembali sambil memuliakan Allah dengan suara yang nyaring. Saudara, kembali di sini, ketaatan saja tidak cukup. Ketaatan kepada Tuhan membuat kita sembuh. Ketaatan kepada firman Tuhan membuat kita menerima mujizat. Ketaatan kepada perkataan Tuhan membuat kita mendapatkan jawaban daripada Tuhan. Tapi saudara, dalam pengiringan kepada Tuhan, ketaatan saja tidak cukup. Kita lihat di sini bahwa ada 1 orang yang kembali kepada Tuhan untuk berterima kasih kepada Tuhan. Bayangkan saudaraku yang kekasih, ayat 16 dikatakan, ia tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Kita lihat garis bawah bahwa orang itu adalah seorang Samaria, bukan orang Yahudi. Kalau sekarang saudaraku yang kekasih, dia bukan orang Kristen. Dia orang yang bukan percaya kepada Tuhan. Dia orang-orang yang saudaraku yang kekasih ada dalam penyembahan berhala. Tapi ketika dia sembuh, saudaraku yang kekasih, dia kembali kepada Tuhan untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Karena dia tahu bahwa Yesus yang sudah menyembuhkan. Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketaatan mungkin dapat membuat kita menerima mujizat. Ketaatan kepada firman Tuhan membuat kita, saudaraku yang kekasih, menerima mujizat daripada Tuhan. Tapi ketaatan saja dalam pengiringan di hari-hari ini tidak cukup. Tapi kembali untuk mengucap syukur, saudaraku yang kekasih. Kita lihat di sini. Saya bayangkan, saudaraku yang kekasih, 1 orang kusta ini ketika dia datang kepada Tuhan, dia tersungkur. Ini tersungkur ini kalau kita cuma baca saja, mungkin kita biasa saja. Tapi kalau kita mengalami ini, saudaraku yang kekasih, tersungkur itu seperti orang tiarap, merendahkan diri benar-benar. Padahal dia bukan anak Tuhan. Mungkin yang 9 ini mereka orang-orang Yahudi, yang lainnya. Kita lihat, saudaraku yang kekasih, 9 orang ini kemana? 9 orang ini terus berjalan kepada imam untuk memperlihatkan dirinya kepada imam bahwa dia sudah sembuh. 9 orang ini berjalan terus dan 1 orang ini kembali mengucap syukur kepada Tuhan. Berapa banyak di antara kita hari-hari ini, Bapak Ibu yang kekasih, ketika kita sudah menerima mujizat Tuhan, ketika kita sudah menerima jawaban Tuhan, saya percaya bahwa kalau kita hidup sampai hari ini karena kasih karunia Tuhan. Pertolongan kita hanya datang dari Tuhan. Dan saudaraku yang kekasih, kita lihat 9 orang ini mewakili keadaan umat-umat Tuhan, mewakili keadaan orang-orang dunia hari-hari ini. Ketika mereka menerima mujizat, ketika menerima jawaban dari Tuhan, mereka terus berjalan untuk menjalani hidup itu. Mereka lupa kembali untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Tidak dengan Bapak Ibu pada pagi hari ini. Bapak Ibu adalah orang-orang yang mengucap syukur kepada Tuhan. Katakan amin. 90% loh Bapak Ibu. Tidak heran begitu banyak orang yang menerima mujizat Tuhan dalam ketaatan mereka, tapi mereka terus berjalan dalam dunia ini. Mereka menganggap bahwa Tuhan itu hanya melakukan mujizat. Mereka mungkin mereka berpikir bahwa Tuhan itu hanya kalau saya perlu. Tuhan itu kalau saya lagi butuhkan, maka saya akan panggil Yesus Guru, kasihanilah saya. Tapi ketika Yesus berbelas kasihan kepada saya, ketika Yesus mengasihi saya, ketika Yesus memberikan mujizat kepada saya terus berjalan.
Saudara, ini 10 orang ini sudah sehat. 10 orang ini sudah sehat dan 9 orang ini sudah sehat. Dan ketika mereka sudah sehat, mereka terus berjalan ke dalam dunia ini. Mereka terus berjalan dalam pengiringan mereka. Mungkin mereka beraktivitas, mencari nafkah, menjalani hidup ini. Tapi satu yang mereka lupa. Mereka lupa bersyukur kepada Tuhan. Mereka lupa bahwa hidup dan mati ada di tangan Tuhan. Mereka lupa bahwa Yesus sanggup melakukan apa saja. Kalau Yesus mengizinkan 10 orang kusta ini sembuh, saudaraku yang kekasih, ada satu yang mewakili untuk bersyukur kepada Tuhan. Dan ini mengajarkan kepada kita, Bapak Ibu, ketaatan saja tidak cukup. Taat kepada Tuhan saja tidak cukup. Rajin mendengar firman Tuhan, membaca firman Tuhan tidak cukup. Kembali untuk bersyukur kepada Tuhan yang telah memberikan kesembuhan itu kepada kita. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Bapak Ibu yang dicintai oleh Tuhan Yesus Kristus, kenapa Yesus menanyakan 10 orang kusta itu? Kenapa Tuhan menanyakan 9? Di mana 9 itu? Karena Tuhan tahu ada 10 orang yang berteriak memanggil Dia. Tuhan tahu begitu banyak orang yang berseru kepadanya dalam kesesakan. Mungkin saudaraku yang kekasih, yang 9 ini terlalu bergembira sehingga mereka kembali dengan gembira. Saudaraku yang kekasih, dan ketika orang bergembira karena menerima mujizat, seringkali orang lupa apa yang sudah mereka alami sebelumnya. Ketika saudaraku yang kekasih kita ada dalam satu persoalan, dan ketika kita mendapatkan satu jawaban, seringkali kita ada satu suasana hati yang membuat kita gembira. Dan saudaraku yang kekasih, 9 orang ini saudaraku yang kekasih, mungkin mereka terlalu gembira menerima mujizat. Kalau orang kusta itu saudaraku yang kekasih, yang tadi hidup tapi seperti sudah mati, tinggal menunggu waktu. Padahal bukan orang kusta saja, semua orang yang hidup dalam dunia ini sementara ngantri. Tapi orang kusta ini saudaraku yang dari hari lepas hari, saudaraku yang, kalau kita bayangkan orang kusta saudaraku yang kekasih, penyakitnya kalau sudah mulai mengganas, tangan jari-jarinya mulai copot, kaki tangannya mulai copot, daging-dagingnya mulai copot. Tapi ketika mereka bilang, Tuhan kasihanilah saya, Tuhan sembuhkan mereka. Dan mereka pergi 10 sembuh. Tapi hanya satu saja yang kembali kepada Tuhan. Yang kembali kepada Tuhan ini saudaraku yang kekasih, mendapatkan berkat yang double. Berkat jasmani dan berkat rohani. Katakan amin. Tapi 9 orang kusta ini hanya menerima berkat jasmani. Saudara, 10 orang kusta ini mewakili kita, orang-orang yang ada dalam dunia ini. Terlalu banyak orang. Terlalu banyak. Ini karena apa? 10 orang ini artinya ada 90% orang-orang yang ketika menerima janji Allah, ketika menerima mujizat Allah, mereka adalah orang-orang yang tidak tahu bersyukur, tidak kembali kepada Tuhan. Apalagi hari-hari ini Bapak Ibu yang kekasih. Hari-hari ini ketika kita melihat ada orang yang disembuhkan oleh Tuhan dari virus ini, saudaraku yang kasih. Saya terlalu percaya, saya terlalu yakin bahwa orang itu disembuhkan itu karena Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Sampai hari ini saya masih terlalu yakin, dokter hanya alat yang Tuhan pakai. Fasilitas yang ada itu hanya alat Tuhan. Tapi kesehatan yang sempurna itu datang dari Tuhan. Dan sampai hari ini saya percaya orang-orang yang telah disembuhkan itu mereka sembuh karena seizin Tuhan. Katakan amin. Tapi berapa banyak orang dari mereka yang sudah disembuhkan oleh Tuhan? Saya senang dengan salah satu artis saudaraku yang kekasih. Ketika dia kena virus itu saudaraku yang kekasih, dia bersyukur kepada Tuhan. Dia sebutkan nama Tuhan Yesus lengkap sekali. Dia bersyukur kepada Tuhan, dia berterima kasih kepada Tuhan. Dia proklamirkan betapa sedihnya dia ada dalam pengasingan dan lain sebagainya. Tapi karena Tuhan Yesus, ada 10
10% dari 100% orang-orang yang kembali kepada Tuhan. Makanya Tuhan tanya, di manakah yang 9 orang itu? Di manakah yang 90%? 90% itu mereka sementara bergembira. Kitab Pengkhotbah katakan ketika engkau bergembira, maka ada waktunya bergembira dan waktu adanya engkau sedih. Ada waktu menanam, ada waktu untuk dicabut, ada waktu lahir dan ada waktu mati. Kadangkala yang 90% ini tidak menyadari kehidupan di dalam kekekalan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kekasih, menerima mujizat dan lupa bersyukur ini terlalu banyak orang. Tapi tidak dengan jemaat Philadelphia. Jemaat Philadelphia selalu bersyukur kepada Tuhan. Katakan amin. Kita menerima mujizat sampai hari ini. Kita menerima kesembuhan sampai hari ini. Kita menerima pertolongan sampai hari ini. Kita menerima penjagaan, perlindungan Allah sampai hari ini. Atau mungkin kita sementara ada dalam prosesnya Allah. Jangan lupa untuk terus bersyukur kepada Tuhan. Karena mujizat itu berlaku bagi kita yang taat kepada firman Tuhan. Tapi saudaraku yang kekasih, dalam hidup ini kita tidak hanya membutuhkan mujizat. Dalam hidup ini kita tidak hanya membutuhkan pertolongan dan mujizat. Tapi dalam hidup ini kita sementara mempersiapkan diri kita untuk hidup di dalam kekekalan. Katakan amin. Dan orang lupa untuk mempersiapkan diri dalam kekekalan. Orang hanya mau menerima mujizat, orang hanya mau menerima pertolongan Tuhan. Tapi orang lupa untuk mempersiapkan diri dalam hidup yang kekal. Satu orang kusta ini, dia datang dan tersungkur di kaki Yesus. Bicara tentang tersungkur di kaki Yesus, saudaraku yang kekasih. Artinya orang ini adalah orang yang sangat luar biasa. Dia mau merendahkan diri. Dia mau menaruh hidupnya. Saudara, kalau tersungkur di kaki Yesus itu artinya, saudaraku yang kasih, Yesus ada dalam posisi yang lebih tinggi daripada orang yang tersungkur. Kadangkala saudaraku yang kekasih, kalau kita sembuh, saudaraku yang kekasih, kalau kita ditolong oleh Tuhan, kadang-kadang tadi saya katakan kita lupa. Kenapa kita lupa? Karena mungkin kita terlalu gembira. Kegembiraan yang luar biasa membuat mereka atau membuat orang-orang lupa atas pertolongan Tuhan. Membuat orang-orang lupa, saudaraku yang kekasih, apa yang sudah mereka alami sebelumnya. Bagaimana pengalaman mereka sebelumnya untuk berjuang melawan maut. Hidup tinggal menunggu mati. Tapi dikasih bonus oleh Tuhan. Sembuh dan bisa menjalani hidup ini secara normal dan sempurna. Kalau kita, saudaraku yang kekasih, mungkin Bapak Ibu yang kekasih, kita akan bersyukur terus kepada Tuhan untuk apa yang Tuhan sudah lakukan. Saudaraku yang kekasih, satu orang yang kembali tidak hanya mendapatkan kesembuhan jasmani tadi saya katakan, tapi dia juga mendapatkan kesembuhan rohani. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kekasih, mujizat masih ada sampai sekarang. Sampai hari ini mujizat. Mujizat itu hanya perlu ketaatan, mendengar firman Tuhan dan ketaatan, kita pasti sembuh. Tapi tidak banyak orang yang setelah mengalami Tuhan, mengalami jamahan Tuhan, mengalami kesembuhan Tuhan, mengalami kesembuhan dari Tuhan, kembali untuk bersyukur kepada Tuhan. Ada 90% orang-orang. Makanya saudaraku yang kekasih, gereja itu hanya alat, sarana orang minta tolong. Makanya saudaraku yang kekasih, kadang-kadang ada orang lewat di gereja sini, mereka tanya, Pak udah ada ibadah? Saya bilang belum. Sebenarnya bukan saya menipu, belum ada bagi mereka yang bukan jemaat. Karena saya berpikir begini, kalau mereka yang bukan jemaat datang untuk beribadah, kita nggak tahu dari mana datangnya mereka. Tapi kalau saya perhatikan, oh ini betul-betul, oh ya ada jam 9. Ada terlalu banyak orang yang warawiri lewat sini, ibadah jam berapa? Ibadah jam berapa? Ada yang saya bilang oke, jam 9, ada yang saya bilang belum ibadah. Gak tahu hati ini selalu berkata seperti itu. Karena apa saudaraku yang kekasih? Ada 90% orang-orang yang hanya datang meminta pertolongan,
setelah ditolong oleh Tuhan, mereka pergi dan tidak kembali untuk bersyukur kepada Tuhan. Tapi Bapak Ibu adalah orang-orang yang sudah ditolong Tuhan, tapi orang-orang yang tidak lupa untuk bersyukur, orang-orang yang senantiasa bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Katakan amin. Kita masuk dalam bilangan 10% yang kembali kepada Tuhan. Setelah kita ditolong oleh Tuhan, kalau kita lihat perjalanan hidup kita dari bulan Maret sampai bulan Desember ini, kalau bukan Tuhan, siapa kita sebenarnya? Kita berhidup berdampingan dengan orang-orang yang tidak kita tahu. Kita bersosialisasi dengan orang-orang yang kita tidak tahu siapa mereka, dari mana mereka, kesehatan mereka seperti apa, kita nggak pernah tahu. Tapi kalau kita ada sampai hari ini, saudaraku yang kekasih, ini karena mujizat Tuhan dan ketaatan kita kepada Tuhan. Setelah taat, saudaraku yang kekasih, Bapak Ibu kembali kepada Tuhan untuk bersyukur dan berterima kasih. Buktinya Bapak Ibu ada hari ini untuk berjumpa dengan Tuhan. Katakan amin. Kelimpahan berkat jasmani, kelimpahan berkat rohani menjadi bagian kita. Oleh sebab itu saya mengajarkan kepada kita Bapak Ibu pada pagi hari ini, untuk setelah menerima pertolongan daripada Tuhan, jangan lupa untuk bersyukur. Dokter hanya alat, fasilitas hanya sarana yang Tuhan berikan, tapi pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dia memelihara kesetiaannya, dia memelihara kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita sampai hari ini. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua.